Selamat siang, saya Meisha Fendini Jimmy dari kelas 7F. Lingkungan hidup merasa tempat tinggal manusia beserta makhluk hidup lainnya. Sudah seharusnya manusia menjaga dan merawat lingkungan hidup demi kelestarian dan keutuhan ciptaan. Namun masih ada pihak atau masyarakat yang abai untuk melestarikan atau merawat lingkungan hidup. Tiap harinya mereka berulah untuk kepentingan atau keuntungan mereka sendiri. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurun mutu kemunduran lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Penyebab kerusakan di lingkungan bisa dibagi menjadi dua, yakni faktor alam letusan gunung berapi, angin, puting beliung, gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lainnya bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Contohnya kematian hewan, kerusakan rumah, dan lain sebagainya. Ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia ternyata lebih besar dan banyak dibanding kerusakan akibat faktor alam. Hal ini dipicu oleh aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungannya. Contoh penebangan hutan, aktivitas pembakaran hutan, membuang sampah ke sungai, dan lain sebagainya. Contoh kerusakan lingkungan akibat ulah manusia ada banyak contoh. Kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia. Mereka tidak memperhatikan faktor lingkungan dan hanya terus merusak tanpa tindakan pelestarian atau perawatan. Berikut dua contoh nyata kerusakan lingkungan akibat ulah manusia di Indonesia. Kebakaran hutan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada 2019 jumlah luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 1.649.258 ha atau hektar. Sedangkan pada 2020 luas hutan dan lahan yang terbakar menurun jadi 296.942 ha. Penyebab kebakaran hutan bisa terjadi karena faktor musim kemarau, keteledoran manusia membuang putung rokok yang belum sepenuhnya mati, pembukaan lahan, serta alasan lainnya. Kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus mengetahui cara mengatasi kerusakan tersebut. Berikut yang dapat dilakukan adalah nomor 1. Menerapkan prinsip 4R. Apa saja 4R itu? Reduce, recycle, dan juga replan. Prinsip ini berguna untuk mengulangi adanya bencana banjir. Ada sering terjadi. Apa maksud dari prinsip tersebut? Yang pertama yaitu reduce, yaitu mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna. Reuse yaitu memakai ulang barang yang masih bisa digunakan. Recycle yaitu mendaur ulang barang ataupun sampah untuk menjadi barang yang berguna. Replan yaitu menimbun sampah organik untuk dijadikan kompos. Dengan menggunakan prinsip tersebut diharapkan sampah yang ada
yang ada di berbagai di daerah dikurangi dengan kesadaran masing-masing masyarakat. 2. Reboisasi. Hutan di berbagai negara menjadi paru-paru dunia. Jika ada hutan yang dirusak, maka beberapa negara lain juga akan mendapat efek tersebut. Tentunya yang akan menerima pertama akibat yaitu negara yang sudah merusak lingkungan sendiri. Untuk itu jangan pernah merusak hutan yang ada. Jika Anda ingin menebang pohon, maka Anda harus memiliki sikap tebang pilih dan menanam benih untuk pohon yang baru. 3. Bioremediasi limbah tidak hanya terjadi di industri saja. Ada juga limbah rumah tangga, tapi yang sering menyebabkan efek yang terasa adalah limbah industri. Untuk itu suatu industri haruslah mengetahui apa itu bioremediasi, terutama untuk industri yang mengeluarkan banyak limbah berbahaya berupa zat-zat toksik. Dampaknya tidak hanya mencari lingkungan saja, tapi bisa mengganggu kesehatan masyarakat di daerah sekitar. Bioremediasi ini yaitu pemanfaatan mikroba ataupun tanaman dari kontaminasi. Jadi limbah yang akan dibuang harus dibersihkan dahulu kontaminasinya. Jadi dengan adanya bioremediasi ini, limbah yang akan dibuang tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. 4. Rehabilitasi lahan. Adanya rehabilitasi ini juga menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan lahan secara ekologis. Rehabilitasi ini juga menjadi upaya mengembalikan lingkungan fisik untuk bisa difungsikan lagi. Tanggung jawab yang membuat rehabilitasi ini adalah pengusaha yang sudah melakukan penambangan di lahan tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tanah akan menjadi tandus dan mati. 5. Reklamasi pantai. Reklamasi pantai merupakan kegiatan pemulihan pantai untuk menyelamatkan lahan yang kritis dan mati untuk menjadi lahan yang lebih produktif. Adanya lahan kritis dikarenakan ulah penambangan pasir yang dilakukan oleh manusia. Nah, dengan reklamasi pantai dan penanaman tembakau ini menjadi cara mengulangi kerusakan hidup akibat ulah manusia. Jika diperhitungkan antara penambangan pasir dan biaya yang dibutuhkan untuk reklamasi pantai, tidakkah seberapa? Justru lebih banyak biaya yang digunakan untuk mereklamasi pantai. Karena begitu pentingnya keberadaan alam bagi kehidupan manusia, maka kita harus menjaganya dengan baik agar dapat dimanfaatkan hingga generasi mendatang. Sekian dari video saya, terima kasih.